San Marino, yang dikenal sebagai Republik San Marino, adalah salah satu negara terkecil dan tertua di dunia. Terletak di pegunungan Monte Titano di kawasan Italia Tengah. Negara ini memiliki luas sekitar 61 km persegi dan dihuni oleh sekitar 33.000 penduduk. Meskipun kecil, San Marino memiliki sejarah yang kaya dan peran unik di panggung politik dunia. San Marino didirikan pada tahun 301 Masehi oleh seorang tukang batu Kristen bernama Saint Marinus. Marinus melarikan diri dari penganiayaan agama di Kekaisaran Romawi dan mendirikan komunitas kecil di Monte Titano. Seiring berjalannya waktu, komunitas tersebut tumbuh dan menjadi sebuah republik yang merdeka. Lalu, apa yang membuat San Marino luar biasa adalah kemampuannya untuk mempertahankan kemerdekaan selama lebih dari 1.700 tahun. Meskipun dikelilingi oleh negara-negara yang jauh lebih besar dan kuat seperti Italia, selama periode peperangan di Eropa, San Marino berhasil menjaga netralitas dan seringkali diakui oleh pemimpin-pemimpin besar dunia, termasuk Napoleon Bonaparte dan Abraham Lincoln yang menghormati status republik kecil ini. San Marino memiliki sistem pemerintahan yang unik dan bersejarah. Negara ini dipimpin oleh 2 kapten bupati yang dipilih setiap 6 bulan oleh Dewan Agung dan Umum. Sistem kepemimpinan kembar ini telah diterapkan sejak abad ke-13 dan dirancang untuk memastikan keseimbangan kekuasaan. Dewan Agung sendiri terdiri dari 60 anggota yang bertanggung jawab atas legalisasi dan pengawasan pemerintahan. Meskipun San Marino kecil, negara ini memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara di seluruh dunia dan memiliki kedutaan besar di beberapa negara di Eropa. Dari segi ekonomi, San Marino sangat bergantung pada pariwisata, perbankan, dan manufaktur ringan. Wisatawan datang dari seluruh penjuru dunia untuk menikmati pemandangan menakjubkan di Monte Titano, arsitektur abad pertengahan, dan benteng-benteng bersejarah yang mendominasi landscape. Città di San Marino atau Kota San Marino dan Monte Titano diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008. San Marino juga memproduksi keramik, produk pertanian, serta koin euro yang sangat diminati oleh kolektor. Meskipun bukan anggota Uni Eropa, San Marino menggunakan euro sebagai mata uang resminya melalui perjanjian dengan Italia. Sebagai negara enklave yang sepenuhnya dikelilingi oleh Italia, San Marino memiliki hubungan erat dengan tetangganya. Negara ini berbagi banyak aspek budaya, bahasa, dan tradisi dengan Italia. Namun, San Marino tetap menjaga statusnya sebagai republik merdeka. Hubungan baik dengan Italia memungkinkan San Marino untuk tetap mandiri meskipun lokasinya sangat dekat dengan pusat-pusat kekuatan politik dan ekonomi Italia. Pada umumnya, negara memiliki bandara meskipun kecil, namun tidak dengan San Marino. Negara tertua ini hanya memiliki sebuah landasan helikopter yang terletak di Borgo Maggiore. Jika ingin mengunjungi San Marino, maka bisa terbang ke bandara internasional terdekat yang berada di kota Rimini, Italia. Selain bandara, San Marino juga tidak punya jalur kereta api sebab lokasi ibu kotanya berada di atas gunung. Sebenarnya sempat memiliki jalur kereta namun hancur pada Perang Dunia II dan tidak dapat dipulihkan kembali. Meski kecil, namun San Marino diakui sebagai negara maju. PDB per kapita San Marino di tahun 2024 ini adalah sebesar 84.140 US dollar. Angka tersebut juga disumbang dari sektor pariwisata San Marino dengan daya tarik iklim Mediterania yang hangat. San Marino menumpukan pendapatan dari sektor industri, pariwisata, dan keuangan. Selain itu, San Marino memiliki tingkat kemiskinan rendah dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang tinggi. San Marino memiliki kebijakan bebas pajak untuk warga negaranya.
Sebagai negara bebas pajak tanpa perbatasan, untuk masuk ke dalam ini hanya dibutuhkan visa. Kebijakan bebas pajak di San Marino kemudian dimanfaatkan oleh para pengemplan pajak dari berbagai negara. Mereka yang enggan bayar pajak menjadikan San Marino sebagai berangkas harta. San Marino memiliki kebijakan bebas pajak untuk warga negaranya. Sebagai negara bebas pajak tanpa perbatasan, untuk masuk ke dalam ini hanya dibutuhkan visa. Kebijakan bebas pajak di San Marino kemudian dimanfaatkan oleh para pengemplan pajak dari berbagai negara. Mereka yang enggan bayar pajak menjadikan San Marino sebagai berangkas harta. Pariwisata adalah salah satu pilar utama ekonomi San Marino. Pengunjung yang datang ke negara ini dapat menikmati pemandangan pegunungan, kastil, dan jalan-jalan berbatu yang bersejarah. Beberapa atraksi populer di San Marino antara lain The Three Tower of San Marino adalah 3 benteng bersejarah yang berdiri megah di atas puncak Monte Titano. Ketiga menara ini melambangkan kebebasan dan kedaulatan San Marino. Mereka telah menjadi ikon identitas nasional yang kuat bagi republik tertua di dunia. Ketiga menara ini pada awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan untuk melindungi San Marino dari serangan musuh. Sistem pemerintahan mereka mencerminkan teknologi militer abad pertengahan. The Three Tower tidak hanya merupakan landmark arsitektur, tetapi juga simbol kekuatan dan ketahanan republik kecil ini. Tetap berdiri kokoh melindungi San Marino selama berabad-abad. Kedua, ada Basilika. Adalah gereja utama republik ini dan merupakan tempat ibadah yang paling penting di San Marino. Gereja ini didedikasikan untuk Saint Marinus, pendiri San Marino. Bangunan Basilika yang ada saat ini dibangun pada tahun 1836 oleh arsitek dari Bologna, Antonio Serra. Dengan gaya arsitektur neoklasik, pembangunan ini menggantikan gereja sebelumnya yang sudah rusak parah dan tidak dapat dipulihkan. Basilika di San Marino memiliki desain kolonade yang megah di bagian depan, dengan 7 tiang bergaya Korintian. Desainnya sangat dipengaruhi oleh arsitektur klasik Romawi, memberikan kesan yang elegan dan monumental. Selain menjadi tempat ibadah, Basilika ini merupakan simbol identitas keagamaan San Marino, yang mencerminkan akar agama Kristen yang kuat di negara ini sejak didirikannya oleh Saint Marinus. Lalu ada Piazza della Libertà, adalah salah satu alun-alun paling terkenal di San Marino. Alun-alun ini merupakan pusat kehidupan sosial dan politik negara, serta tempat yang populer untuk berkumpul dan mengadakan acara publik. Piazza della Libertà juga merupakan lokasi Palazzo Pubblico, gedung pemerintahan yang paling penting di San Marino. Gedung ini menjadi tempat di mana Dewan Agung dan Umum bertemu dan mengadakan pertemuan politik. Alun-alun ini sering digunakan untuk mengadakan berbagai festival, konser, dan upacara resmi, menjadikannya tempat penting bagi kehidupan budaya dan sosial San Marino. Piazza della Libertà adalah salah satu destinasi wisata utama di San Marino, sering dikunjungi oleh wisatawan yang tertarik dengan sejarah, arsitektur, dan pemandangan indah di sekitar Monte Titano. Negara ini merayakan beberapa hari besar yang unik, termasuk Hari Kemerdekaan San Marino pada 3 September, yang memperingati berdirinya republik tersebut. Selama acara ini, parade militer, pertunjukan kembang api, dan berbagai kegiatan budaya diadakan. Dari segi olahraga, sepak bola adalah olahraga yang populer di San Marino. Meskipun tim nasional sepak bola San Marino sering mengalami kekalahan dalam pertandingan internasional, negara ini memiliki liga sepak bola domestik yang aktif. San Marino juga berpartisipasi dalam olimpiade dan berbagai kompetisi olahraga. San Marino mungkin kecil dalam ukuran, tetapi besar dalam hal sejarah, budaya, dan prestasi politik. Sebagai republik tertua di dunia yang masih berdiri, San Marino menawarkan pelajaran tentang ketahanan,
kemerdekaan, dan kehormatan. Negara ini adalah permata tersembunyi di tengah-tengah Eropa yang pantas untuk dikunjungi dan dipelajari lebih lanjut. San Marino terus menjaga tradisi kuno sambil bergerak maju dalam era modern, menjadi contoh negara kecil yang bisa bertahan dengan identitas yang kuat.